Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore Dewan Juri dan rekan investor yang sedang menyaksikan presentasi Stockcast dari tim kami, yaitu RFR Team. Perkenalkan, nama saya Regita Alzarina dan dua rekan saya, Rizal Nur Rafli, Muhammad Fatahullah. Pada presentasi Stockcast kali ini kami akan membahas mengenai emiten PT Metro Data Elektronik Tbk dengan kode saham MTDL. Baik, yang pertama merupakan profil perusahaan. PT Metro Data Elektronik Tbk atau MTDL didirikan pada tanggal 17 Februari tahun 1983. Telah melakukan IPO pada tahun 1990. MTDL adalah perusahaan yang bergerak di bidang teknologi, informasi, dan komunikasi. MTDL memiliki 4 bisnis utama, yaitu bisnis distribusi, bisnis solusi, bisnis konsultasi, dan bisnis e-commerce di bidang usaha modern IT retail. Pemegang saham MTDL mayoritas antara lain PT Ciputra Corpora sebesar 35,83%, masyarakat sebesar 33,82%. Masuk yang kedua yaitu ada tinjauan makroekonomi. Global pandemi menekankan perekonomian global dengan sangat berat. Virus COVID-19 yang menyebar ke seluruh dunia menghentikan perekonomian global dan membuat pertumbuhan GDP dunia terkontraksi sebesar 3,6%, terburuk dalam 50 tahun terakhir. Meskipun demikian, kebijakan moneter dan fiskal yang tepat serta keberhasilan penemuan vaksin mencegah penurunan dalam perekonomian global diperkirakan akan rebound pada tahun 2021, dipimpin oleh China dan diperkirakan bertumbuh hingga 8,5%. Rebound ini akan membangkitkan kembali sektor-sektor krusial dunia. Produk domestik bruto atau PDB, Indonesia telah keluar dari jurang resesinya yang ditandai dengan pertumbuhan PDB Indonesia pada kuartal 2 tahun 2021 yang tumbuh sebesar 7,07% dan tren positif ini dilanjutkan pada kuartal 3 yang dimana pertumbuhan PDB masih mencatat tren positif dengan tumbuh sebesar 3,51%. Diprediksi pencapaian positif akan diteruskan pada periode-periode selanjutnya, seiring dengan ekonomi yang mulai recovery akibat pandemi COVID-19. Purchasing Manager Index atau PMI manufaktur pada bulan Oktober 2021 mencapai rekor tertinggi kembali sejak bulan April tahun 2011. Terbukti bahwa PMI manufaktur menuju arah pemulihan yang terus menguat secara konsisten pada angka 57,2, yang sebelumnya berada pada angka 52,2 pada bulan September, serta di angka 43,7 pada bulan Agustus. Baik, selanjutnya, industri overview. Peningkatan signifikan terlihat pada tahun 2020 atas kebutuhan produk-produk TIK, baik perangkat keras maupun lunak. Dari segi nilai ekonomi internet Indonesia di tahun 2020 telah mencapai 44 miliar US dollar, kendati hanya naik 11% dari tahun 2019. Meningkatnya nilai ekonomi internet di tengah ekonomi yang melambat justru menunjukkan ketahanan serta potensi dari industri digital. Masifnya bank digital yang disebabkan transformasi digital perbankan menjadikan peningkatan transaksi mobile banking serta internet banking transaksi melalui SMS pada mobile banking yang meningkat dari 1.159 triliun rupiah pada tahun 2016 menjadi 4.684 triliun rupiah pada bulan Agustus 2021. Transaksi internet banking meningkat hampir 50% serta transaksi uang elektronik meningkat secara signifikan hampir 4%, yaitu dari 5,28 triliun rupiah pada tahun 2015 menjadi 204,9 triliun di tahun 2020. Oke, berikutnya yaitu Quarter 5 Force Analysis. Yang pertama, bargaining power of supplier dengan tingkat risiko yaitu low. MTDL tidak memiliki masalah dalam penersediaan untuk konsumen karena dalam 5 tahun terakhir ini MTDL memiliki lebih dari 50 supplier yang bersama dengan MTDL, yang dimana dalam jumlah tersebut terdapat perusahaan-perusahaan global di dalamnya. Berikutnya yang kedua, itu bargaining power of customer dengan tingkat risiko yaitu moderate. Karena MTDL memiliki konsumen yang terdiri dari berbagai macam industri seperti misalnya keuangan, telekomunikasi, minyak dan gas bumi, manufaktur, dan lain-lain, maka dimungkinkan pada waktu mendatang akan semakin banyak permintaan produk dan servis dari MTDL karena akibat dari tuntutan perkembangan teknologi. Yang ketiga, trade absolutus dengan tingkat risiko yaitu signifikan. Akibat dampak dari peningkatan permintaan produk dan servis dari konsumen, sehingga berpotensi memotivasi banyak perusahaan pesaing yang dapat berakibat semakin meningkatnya tingkat persaingan di sektor ini yang menyebabkan peningkatan substitusi. Yang keempat, trade of new entrants dengan tingkat risiko yaitu high. Akibat banyaknya permintaan produk dan servis dari perusahaan teknologi dan mudahnya kompetitor baru untuk masuk dalam pasar sektor teknologi ini membuat persaingan antar perusahaan semakin kuat. Dan bahkan saat ini emiten sektor teknologi di BEI telah terdapat sekitar 22 emiten
dan dimungkinkan akan terus bertambah karena dari beberapa waktu terakhir ini mulai banyak perusahaan sektor teknologi yang melakukan IPO. Yang terakhir yaitu rivalry among kompetitor dengan tingkat risiko yaitu moderate. Dibandingkan dengan pesaing bisnisnya, MTDL memiliki pengalaman di bidang teknologi lebih dari 45 tahun dan telah memiliki lebih dari 5.200 channel partner. Dan itu MTDL telah mengembangkan transformasi bank digital melalui platform BFAS, Commercial Solution, Super Apps Platform. Dan berikutnya competitive advantage. Dengan pengalaman dan nama MTDL di pasar teknologi, tentunya perusahaan memiliki beberapa keunggulan, yaitu yang pertama, bisnis MTDL yang berfokus pada pelayanan digital. MTDL saat ini memiliki sistem layanan dan konsultasi end-to-end yang paling komprehensif karena memiliki fokus pada 8 pilar solusi yang memang pada saat ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat, seperti misalnya tentang big data and analytics, security system, digital business platform, dan lain-lain. Yang kedua, pengembangan strategi omnichannel untuk memacu kenaikan profitabilitas dari MTDL. Pasca pandemi COVID-19, tentunya masyarakat mulai memiliki kebiasaan baru dalam beradaptasi dengan kemajuan teknologi karena menyesuaikan diri dengan kebijakan-kebijakan di masa pandemi seperti WFH dan shopping by home. Sehingga melihat efektivitas penjualan secara online ini, MTDL ingin mengembangkan sistem penjualan yang bersifat hybrid guna memfasilitasi kebutuhan dari konsumen yang ingin melakukan transaksi secara offline ataupun online. Yang ketiga, adaptasi MTDL di masa pandemi. Sebagai bentuk adaptasi di masa pandemi, MTDL telah menjalin kerjasama dengan lebih dari 60 universitas dan dengan program dari Kemendikbud dalam pemenuhan penyelarasan perkembangan teknologi dalam bidang pendidikan. Yang keempat, dengan pengalaman dan reputasi yang baik di bidang teknologi, tentunya MTDL memiliki jaringan supplier yang luas yang telah mencakup perusahaan besar kelas dunia sebagai mitra partner dari MTDL, sehingga hal ini menjadi poin yang sangat bagus bagi MTDL karena tidak dimiliki oleh kompetitor pesaingnya. Baik, kita masuk pada risiko investasi. Terdapat risiko persaingan usaha yang muncul apabila perseroan gagal memperluas masa pasarnya dan meningkatkan pelayanannya kepada para pelanggan, yang berakibat kemampuannya dalam menghasilkan pendapatan akan menurun. Analisis kami menunjukkan bahwa setiap penurunan pendapatan perusahaan sebesar 1,25% akan mengakibatkan penurunan 11,3% pada perhitungan target gagal valuasi kami. Lalu, yang kedua, terdapat risiko keterbatasan SDM di bidang TIK. Apabila perseroan tidak dapat mempertahankan eksekutif dan tenaga ahlinya, maka turnover karyawan akan tinggi. Turnover karyawan yang tinggi ini akan berpotensi meningkatkan beban usaha bagi MTDL. Analisis kami menunjukkan bahwa setiap kenaikan 5% pada beban usaha akan menurunkan 1,62% pada target harga valuasi kami. Selanjutnya, risiko kompetisi dengan sebagian pelanggan MTDL. Strategi MTDL yaitu memberikan akses kepada para pembeli korporasi untuk melakukan transaksi pembelian langsung dengan MTDL. Hal tersebut akan menciptakan kompetisi bagi para reseller yang berpotensi menjadi ancaman sebagai pesaing MTDL. Yang terakhir adalah risiko perubahan nilai tukar mata uang asing. Beberapa produk TIK yang ditawarkan perseroan merupakan produk-produk yang berasal dari pemegang merek dari luar negeri yang nilainya terkait dengan kurs valuta asing. Kenaikan harga yang mungkin timbul dari penguatan kurs valuta asing tersebut dapat berakibat pada turunnya permintaan. Ya, kita masuk pada analisis keuangan. Meskipun total penjualan 2020 turun 6,5%, MTDL mampu mencatatkan pertumbuhan laba senilai 2,2% pada tahun 2020. Bahkan performa MTDL pada tahun 2021 akan lebih baik daripada tahun 2020 yang ditandai dengan MTDL berhasil mencatatkan hasil semester 1 2021 dengan laba bersih naik 55,6% secara year on year. Hasil tersebut dipengaruhi oleh lonjakan permintaan untuk transformasi digital di sejumlah sektor, terutama dari sektor perbankan. Kami memproyeksikan total pendapatan akan tumbuh dengan CAGR 8,01% selama 5 tahun ke depan. Selain itu, perkiraan kami juga menunjukkan bahwa porsi HPP terhadap total pendapatan dari MTDL akan terus menurun. Hal tersebut akan mendukung peningkatan profitabilitas dalam 5 tahun mendatang. Efisiensi beban pokok penjualan yang dicatatkan oleh MTDL akan mendorong kenaikan NPM pada 5 tahun mendatang dengan prediksi nilai pada tahun 2025 mencapai 2,79%. Selain itu, pertumbuhan NPM akan didorong oleh komitmen perusahaan untuk terus meningkatkan porsi pendapatan berulangnya hingga mencapai 50% terhadap total pendapatan. Kenaikan yang stabil dari NPM akan menjaga nilai ROE selalu berada di angka 2 digit selama 5 tahun ke depan. Saat ini, MTDL memiliki DER senilai 71,75% dengan secara konsisten terus menurun dari 2016. Hal tersebut menunjukkan bahwa MTDL memiliki rasio DER yang sehat. Kami perkirakan DER dari MTDL pada 5 tahun mendatang akan berada di kisaran 71-87%. Dengan semakin sehatnya leverage dari MTDL tentunya akan memperkuat struktur modal perusahaan yang nantinya akan berguna untuk mendukung ekspansi bisnis MTDL. Hal tersebut didukung dengan proyeksi capex per sales dari kami yang terus konsisten meningkat selama 5 tahun ke depan. Mayoritas perusahaan TIK memiliki pertumbuhan laba yang sangat berfluktuatif, bahkan seringkali mengalami kerugian di periode-periode tertentu. Tetapi hal tersebut tidak berlaku bagi MTDL yang secara konsisten mampu mencatatkan pertumbuhan laba selama 4 tahun terakhir. Hal tersebut menjadikan keunggulan tersendiri bagi MTDL yang tidak dimiliki oleh pesaingnya.
Hal tersebut diperkuat dengan penghasilan yang dilaporkan MTDL berkualitas tinggi dengan BNSM score senilai kurang dari minus 2,22 selama 4 tahun terakhir. Ya, kita beralih ke metode valuasi. Rekomendasi kami adalah buy saham MTDL berdasarkan perhitungan valuasi yang kami lakukan. Kami menggunakan kombinasi DCF, FCFF, dan Relative Valuation PA dan PBV Multiples. Untuk metode valuasi DCF, FCFF, ada beberapa asumsi yang kami gunakan, antara lain adalah kenaikan EBIT dengan CAGR 14,45% selama 5 tahun mendatang seiring dengan masifnya transformasi digital dan komitmen MTDL untuk meningkatkan pendapatan berulangnya. Lalu terdapat asumsi kenaikan capex dengan CAGR 29% selama 5 tahun ke depan seiring dengan peningkatan kebutuhan modal kerja dari MTDL untuk peningkatan kualitas TI dan juga keperluan investasi ke berbagai entitas seperti berinvestasi kepada perusahaan startup. Lalu untuk terminal growth, kami berikan nilai 2,5% dengan beberapa pertimbangan, yaitu pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih dalam tahap recovery akibat keadaan COVID-19, tingkat inflasi Indonesia yang masih di bawah angka 2% yaitu sekitar 1,6%, sehingga kami mengasumsikan terminal growth setengah dari rata-rata pertumbuhan PDB normal yaitu 5%. Jika dibagi 2, akan menghasilkan angka 2,5%. Kami menggunakan risk free rate 6,5% berdasarkan imbal hasil obligasi Indonesia 10 tahun. Equity risk premium sebesar 6,56% berdasarkan data dari NY Houston dan adjusted beta MTDL sebesar 1,07 berdasarkan data dari Pevindo. Kemudian kami menghasilkan cost of equity senilai 17,65%. Lalu cost of debt adalah 0,36% dan effective tax rate sebesar 22,84% sehingga menghasilkan WACC sebesar 8%. Dengan kombinasi terminal growth 2,5%, kami memperoleh target harga senilai Rp4.526 per lembar saham. Lalu untuk multiple valuation, kami membandingkan forward pair dan PBV MTDL dengan para pesaingnya sesuai dengan data dari Reuters. Hasilnya adalah nilai dari PE Multiples adalah Rp4.578 per lembar saham. Dan nilai dari PBV Multiples adalah Rp6.158 per lembar saham. Lalu, kami memberikan bobot yaitu 70% pada metode DCF FCFF karena mencerminkan return secara real melalui free cash flow serta 30% pada metode relative valuation karena terdapat fluktuasi harga pasar. Dengan menggabungkan kedua metode tersebut, kami mendapatkan target harga tertimbang sebesar Rp4.832 per lembar saham. Kami juga melakukan teknik analisis alternatif seperti football fit analysis dan sensitivity analysis. Dari kedua metode tersebut menunjukkan bahwa rekomendasi buy kami tergolong kuat dengan rank buy dari football fit analysis yang paling lebar dan juga rating buy dari sensitivity analysis dengan persentase yang paling besar. Selanjutnya adalah blue grayscale skenario analysis. Skenario grayscale terjadi jika perseroan gagal memperluas pangsa pasarnya dan juga meningkatkan pelayanannya kepada para pelanggan dan juga apabila perseroan tidak dapat mempertahankan eksekutif dan tenaga ahlinya sehingga turnover karyawan akan menjadi tinggi. Skenario blue sky terjadi ketika terdapat lonjakan permintaan akan kebutuhan perangkat keras dan perangkat lunak yang di luar dari ekspektasi kita. Dan juga transisi digitalisasi yang cepat dan masif akan memboosting pendapatan dari MTDL. Oke, berikutnya yaitu technical analysis. Masuk pada analisa teknikal, terlihat bahwa saham MTDL telah menyentuh area all-time high atau ATH sehingga potensi mengalami koreksi, maka kami memberikan rekomendasi buy pada rentang harga 3.410 sampai dengan 3.600. Kami memberikan target taking profit pertama di harga 3.830 dan taking profit kedua yaitu di harga 3.920. Di sini kami juga memberikan batas stop loss di harga 3.305. Selain itu, untuk target jangka panjang, maka investor dapat melakukan taking profit hingga mendekati harga fair value MTDL dengan harga valuasi yaitu 4.832 karena mengingat sektor teknologi dan fundamental MTDL yang masih menarik. Kemudian terlihat bahwa setelah tanggal analisis terjadi penurunan harga di rentang pembelian yang kami rekomendasikan. Dan kini apabila investor mengikuti rekomendasi tersebut, maka sudah mengalami profit sekitar 11% karena harga saham MTDL saat ini pada penutupan tanggal 13 Desember 2021 berada di harga 3.980. Selain itu, rekomendasi kami ini juga dikuatkan oleh beberapa indikator, yaitu yang pertama, saham MTDL yang telah breakout dari resistennya, yang kedua, MACD yang menunjukkan golden cross, yang ketiga, moving average 5-10-20 yang menunjukkan golden cross, dan yang terakhir, harga saham MTDL yang masih mengalami bullish trend. Baik, setelah melakukan analisis dan peninjauan kembali, kami memberikan rekomendasi buy pada saham MTDL dengan kombinasi relatif dan intrinsic valuation pada harga target Rp4.832 yang memproyeksikan potensi upside sebesar 26,2% dan harga saat ini Rp3.830 di tanggal 24 November 2021. Selain itu, potensi upside ini juga didukung oleh beberapa katalis, yaitu yang pertama, kinerja MTDL yang adaptif terhadap COVID-19, era digitalisasi yang sangat masif, pertumbuhan laba yang konsisten di tengah berbagai rintangan, dan keunggulan MTDL dibandingkan kompetitornya. Sekian presentasi dari tim kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.